Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Wahidah Rahmadani, guru biologi dari SMA Islam An-Nizam Medan. Apa kabarnya anak-anak sekalian? Semoga tetap sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kali ini kita akan belajar biologi. Tetap semangat ya, karena biologi ini pelajaran yang menarik dan menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita akan membahas tentang protista. Submateri yang akan kita bahas adalah protozoa. Protozoa berasal dari bahasa Yunani yaitu protos, artinya pertama, dan zoon artinya hewan. Protozoa sering disebut hewan bersel satu atau uniseluler. Seluruh kegiatan hidupnya dilakukan oleh sel itu sendiri melalui organel-organel yang secara fungsi analog dengan sistem organ pada hewan-hewan bersel banyak atau metazoa. Ciri umum dari protozoa adalah sebagai berikut. Yang pertama, uniseluler atau bersel satu, tidak memiliki dinding sel, pada umumnya bersifat heterotrof, hanya sebagian kecil saja yang bersifat autotrof, hidup bebas atau sebagai parasit bagi organisme lain. Reproduksinya secara seksual dan ada juga yang secara aseksual, pada umumnya memiliki alat gerak, sehingga mirip dengan hewan. Protista mirip hewan, ada yang hidup soliter maupun berkoloni. Mereka bereproduksi dengan membelah diri secara aseksual dan ada pula yang berkonjugasi secara seksual. Berdasarkan alat gerak, protozoa dibagi menjadi rhizopoda, flagellata, ciliata, dan sporozoa. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, rhizopoda. Rhizopoda merupakan protista mirip hewan yang termasuk ke dalam rhizopoda adalah hewan yang memiliki kaki semu atau pseudopodium sebagai alat geraknya. Kaki semu tersebut berasal dari sitoplasma atau cairan di dalam sel yang menjulur. Pseudopodia juga berfungsi untuk memangsa makanan. Beberapa jenis rhizopoda memiliki cangkang yang terbuat dari kalsium karbonat dan silika. Biasanya rhizopoda hidup di air laut dan air tawar. Tapi ada pula rhizopoda yang bersifat parasit dan hidup di dalam tubuh organisme. Salah satu contoh rhizopoda adalah amuba. Nah, amuba ini disebut juga dengan hewan yang memiliki kaki semu. Kenapa disebut kaki semu? Jadi kakinya ini sebenarnya bukanlah kaki seperti pada umumnya organisme lain, tetapi kaki-kaki ini adalah akibat dari juluran cairan di dalam sel atau juluran sitoplasma yang mengarah ke bagian permukaan tertentu sehingga membentuk dia seperti kaki. Amuba berkembang biak secara vegetatif dengan cara membelah diri atau dengan cara pembelahan biner atau disebut juga pembelahannya dengan amitosis. Nah, pembelahan ini berlangsung secara aseksual. Untuk perkembangbiakan secara seksual ini pada amuba sampai saat ini belum pernah ditemukan. Pembelahan biner sendiri ini dimulai dari proses pembelahan inti atau karyokinesis. Jadi ini inti di dalamnya mulai membelah ya, yang awalnya satu menjadi dua dan diikuti dengan pembelahan sitoplasma atau sitokinesis. Ini sitoplasmanya mulai membelah. Ini mulai nampak dia terbagi menjadi dua bagian. Dan nanti di akhir pembelahan akan terbentuk dua sel anak. Nah, waktu yang diperlukan untuk melakukan satu kali pembelahan ini lebih kurang sekitar 21 menit. Untuk rhizopoda dapat dengan mudah kita jumpai di air tawar, air laut, atau di tempat-tempat lembab. Nah, karena amuba ini tergolong ke protista yang mirip hewan, ini tidak memiliki yang namanya klorofil. Sehingga untuk mendapatkan makanannya dengan cara fagosit atau memangsa organisme lain. Kemudian makanan tersebut dicerna pada vakuola makanan. Bisa dilihat ya. Ini amuba akan menjulurkan sitoplasmanya atau menjulurkan kakinya, berusaha menangkap mangsanya atau makanannya. Nah, kemudian kaki-kaki semu pada rhizopoda atau pada amuba ini akan mengelilingi si makanan tadi sehingga
makanan akan masuk ke dalam cairan sitoplasmanya. Kemudian makanan ini akan dibawa ke vakuola untuk kemudian dicerna. Kita masuk ke filum yang kedua, yaitu ciliata. Ciliata adalah protozoa yang menggunakan rambut getar atau silia sebagai alat geraknya. Silia terdapat di seluruh permukaan sel dan juga berfungsi sebagai alat bantu untuk menggerakkan makanan ke sitoplasma. Bisa kalian perhatikan ya, di sini kelihatan jelas dia silianya atau rambut-rambut getarnya. Ini di permukaannya ini nampak ya, halus. Kalau kita lihat di contoh yang lain, nah ini dia animasinya ya. Ini rambut-rambut getarnya. Ini di seluruh permukaan tubuh dari ciliata. Contoh dari filum ciliata adalah Paramecium sp. Bentuk dari Paramecium ini terlihat seperti sandal sehingga disebut juga dengan hewan sandal. Kelihatan jelas ya, bentuknya seperti sandal. Berikut adalah ciri-ciri dari ciliata. Yang pertama, alat geraknya berupa silia atau bulu getar atau rambut getar. Nah, alat geraknya ini terdapat hampir di seluruh permukaan tubuhnya. Untuk silia yang berada di sekitar daerah mulutnya, ini berguna untuk menimbulkan efek pusaran air yang membantu mengumpulkan makanan. Makanan ciliata umumnya berupa bakteri atau protozoa lain. Ciri yang berikutnya adalah habitatnya. Habitat dari ciliata adalah di air laut, air tawar, dan ada pula yang parasit dan hidup di dalam tubuh manusia. Ini yang menyebabkan penyakit tentunya ya. Kemudian ciliata ini memiliki dua inti sel. Ada inti sel makronukleus dan inti sel yang mikronukleus. Untuk inti sel yang makronukleus dikatakan makro karena ukuran dari inti selnya dia lebih besar ya. Bisa dilihat di sini. Ukurannya lebih besar daripada ukuran dari inti sel yang lainnya. Inti sel yang makronukleus ini bertugas mengatur struktur dan metabolisme sel. Sementara yang satunya lagi adalah mikronukleus. Bisa dilihat ini ukurannya lebih kecil daripada yang makronukleusnya. Di sini ya, ini inti sel yang mikronukleus. Untuk inti sel mikronukleus, ini tugasnya mengatur aktivitas reproduksi. Nah, di dalam selnya ini juga terdapat vakuola makanan yang berfungsi untuk mencerna makanan. Ini food vakuola ya. Vakuola makanan berfungsi untuk mencerna makanan. Ada juga di sini vakuola kontraktil yang fungsinya sebagai organ ekskresi atau organ untuk mengeluarkan sisa makanan dan juga untuk menjaga tekanan osmosis sel. Ciri selanjutnya adalah reproduksinya. Untuk reproduksi pada ciliata ini ada dua macam caranya. Dia bisa secara seksual dan bisa juga secara aseksual. Untuk reproduksi aseksualnya dengan cara pembelahan biner, sementara reproduksi seksualnya dengan cara konjugasi. Selanjutnya bersifat heterotrof. Ini jelas sekali ya, bersifat heterotrof karena ciliata ini tidak memiliki klorofil sehingga tidak dapat membuat makanannya sendiri. Untuk menghasilkan makanan atau untuk mendapatkan makanannya, organisme ini akan memangsa organisme lainnya. Biasanya makanannya ini adalah dari jenis bakteri. Nah, kita perhatikan ya, apa sebenarnya peranan ciliata dalam kehidupan, apakah menguntungkan ataukah merugikan. Kita lihat di sini ternyata ada dua peran yang dipegang oleh ciliata. Yang pertama peran menguntungkan. Peran menguntungkan ini dipegang oleh Didinium. Ini hewannya atau organismenya mirip dengan ceret bertangkai yang mempunyai peranan sebagai predator di air tawar.
Kemudian ada juga peranan yang merugikan. Ini contohnya adalah Balantidium coli. Hidupnya parasit dalam usus manusia dan mengakibatkan gangguan perut yang bisa menyebabkan diare sampai berdarah. Filum protozoa yang ketiga adalah Flagellata. Flagellata adalah protozoa yang menggunakan bulu cambuk atau flagellum sebagai alat geraknya. Nah, bulu cambuknya bisa kalian perhatikan ya di sini. Ini kelihatan jelas. Ini bulu cambuknya, dia semacam ekor. Ini berfungsi sebagai alat geraknya. Bulu cambuk atau flagel, sehingga organismenya disebut dengan Flagellata. Umumnya Flagellata memiliki dua flagellum. Ada yang di depan dan ada juga yang di bagian belakang. Contoh dari Flagellata adalah Trypanosoma gambiens. Ini contohnya Trypanosoma yang ini. Kemudian untuk reproduksinya, Flagellata bereproduksi secara aseksual dengan melakukan pembelahan biner. Habitatnya hidup di air, ada yang bersimbiosis atau ada juga yang bersifat parasit dan menyebabkan penyakit di dalam tubuh hewan maupun manusia. Peranan Flagellata dalam kehidupan. Untuk Flagellata ini peranannya lebih banyak, dia bersifat parasit ya. Yang pertama ini contohnya adalah Trypanosoma brucei. Ini dapat menyebabkan penyakit tidur pada manusia. Ini penyakitnya banyak didapati di Afrika ya. Untuk penyakit tidur ini nanti akan disebarkan atau diinfeksi oleh lalat namanya lalat CC, dan alhamdulillahnya lalat ini hanya ada di Afrika, sehingga Indonesia sudah pasti terbebas dari penyakit tidur ini. Kemudian yang kedua adalah Trypanosoma evansi. Ini dapat menyebabkan penyakit sura pada hewan ternak. Ada Trichomonas vaginalis, ini menyebabkan penyakit pada alat kelamin wanita maupun pria. Nah, biasanya ini akan menyebabkan keputihan ya kalau dia pada wanita. Selanjutnya ada Leishmania donovani, ini penyebab penyakit Kala-Azar yang penyakitnya ini dapat merusak sel darah merah manusia. Ada Trichonympa campanula, ini adalah Flagellata yang bersimbiosis dengan rayap untuk mencerna kayu, sehingga kayu-kayu yang dihinggapi oleh rayap ini nantinya akan cepat mengalami kelapukan. Filum yang keempat adalah Sporozoa. Untuk Sporozoa ini tidak memiliki alat gerak. Semua jenis Sporozoa hidup sebagai parasit di tubuh hewan maupun manusia. Contohnya adalah Plasmodium sp. Ciri umum dari Sporozoa yang pertama, tidak memiliki alat gerak, kemudian mengalami pembelahan ganda, tidak memiliki vakuola kontraktil, daur hidupnya kompleks, dapat bereproduksi bisa secara seksual maupun aseksual, juga memiliki spora. Di sini ada contoh Plasmodium yang menyebabkan penyakit pada manusia, yaitu penyebab penyakit malaria. Ada banyak macamnya ya. Yang pertama ada Plasmodium vivax. Nah, ini menyebabkan penyakit malaria tertiana. Gejalanya demam dengan masa sporulasi lebih kurang 48 jam. Ada dari jenis Plasmodium malaria. Ini menyebabkan penyakit malaria quartana. Gejalanya demam dengan masa sporulasi selama waktunya 72 jam. Kemudian ada jenis lainnya yaitu Plasmodium falciparum. Ini juga menyebabkan penyakit malaria tropika. Gejalanya ini demamnya tidak teratur, naik turun. Terakhir ada Plasmodium ovale. Ini menyebabkan penyakit limpa atau malaria ovale tertiana. Ini gejalanya demamnya lebih ringan daripada malaria tertiana. Kemudian perhatikan daur hidup Plasmodium berikut. Di sini ada singkatan ya supaya memudahkan kalian untuk mengingat bagaimana daur hidup dari Plasmodium. Yang pertama ada S, T, M, G, Z, O. S-nya ini singkatan dari sporozoid, T, tropozoid, M, merozoid, G, gametosit, Z, zigot, O pertama ookinet, O kedua ookista.
Jadi untuk daur hidup dari sporozoa ini berlangsung dalam 2 tahap ya. Tahap pertama ini ada di dalam tubuh manusia dan tahap yang kedua ini ada di dalam tubuh nyamuk. Jadi prosesnya untuk tahap yang pertama, bersama aliran darah sporozoid menuju hati dan menetap selama 3 hari di hati. Kemudian sporozoid keluar dari hati, kemudian menginfeksi sel-sel darah merah. Sporozoid di dalam sel darah merah disebut dengan tropozoid. Tropozoid akan membelah menjadi 6 sampai 32 merozoid. Peristiwa pembelahan dalam sel inang manusia ini disebut dengan skizogoni. Setelah sel darah merah pecah, merozoid keluar dan mencari sel-sel darah merah baru. Kejadian merozoid yang merusak atau melisi sel-sel darah merah berulang beberapa kali. Gejala demam ketika merozoid melisiskan sel darah merah dalam jumlah banyak. Sebagian dari merozoid berubah menjadi gametosit. Lalu gametosit akan berubah menjadi makrogametosit, ini gamet betina, dan mikrogametosit atau gamet jantan. Jika darah si penderita digigit nyamuk Anopheles betina dan menghisap darah penderita tadi, maka makrogametosit dan mikrogametosit akan ikut terisap dan masuk ke dalam tubuh nyamuk. Nah, apa yang terjadi di dalam tubuh nyamuk? Yang pertama, di dalam kelenjar ludah nyamuk, makrogametosit dan mikrogametosit berkembang menjadi makrogamet atau ovum dan mikrogamet atau sperma. Prosesnya dinamakan gamogoni atau gametogenesis. Selanjutnya terjadi proses fertilisasi atau peleburan gamet jantan dan gamet betina sehingga terbentuklah zigot. Zigot kemudian berkembang menjadi ookinet, masuk ke dalam usus nyamuk untuk mendapatkan makanan. Ookinet selanjutnya terbungkus oleh otot dinding perut nyamuk membentuk ookista. Ookista akan membelah berulang kali, membelah sehingga terbentuk sel-sel yang lengkap dinamakan sporozoid. Peristiwa pembelahan dalam tubuh nyamuk disebut sporogoni. Ookista yang telah matang akan mengalami pecah sehingga sporozoid tersebar ke seluruh tubuh nyamuk. Di antaranya adalah ke dalam kelenjar ludah. Nyamuk Anopheles betina menggigit, menghisap darah manusia, kemudian mengeluarkan air liur yang mengandung sporozoid. Jadi ini penyebab malaria adalah Plasmodium, tetapi vektornya ini adalah nyamuk. Nyamuk yang menyebarkan Plasmodium ini adalah Anopheles. Biasanya Anopheles betina ya. Nah, ini ringkasan dari daur hidupnya. Ada tadi daur hidupnya ada 2 macam ya, di dalam tubuh nyamuk dan ada juga di dalam tubuh manusia. Kalau tadi di dalam tubuh manusia ini ada yang pertama, dia di sel hati dulu berkembang. Sporozoidnya berkembang di sel hati. Kemudian berkembang lagi sporozoid menjadi merozoid. Nah, merozoid ini menyebabkan sel-sel ini mengalami pecah. Nah, selanjutnya merozoid akan menginfeksi atau masuk ke dalam eritrosit, sel darah merah. Di dalam eritrosit, merozoid ini akan membentuk atau berubah menjadi tropozoid dan berkembang terus sehingga lama-kelamaan ini akan menyebabkan sel darah merah menjadi pecah ya. Nah, ketika dia berkembang di dalam sel darah merah, si tropozoid ini tadi membentuk 2 macam gamet, membentuk gamet jantan, kemudian membentuk satunya lagi gamet betina. Jika ada nyamuk Anopheles yang menggigit darah si manusia yang di dalam tubuhnya sudah ada gamet jantan dan gamet betina dari Plasmodium ini, maka perkembangan selanjutnya adalah di dalam tubuh nyamuk, gamet jantan dan gamet betina ini akan membentuk yang pertama mikrogamet dan makrogamet. Kemudian mikrogamet dan makrogamet ini akan melakukan peleburan atau fertilisasi ya, sehingga nanti akan terbentuk zigot. Nah, zigot ini kemudian akan menempel atau berada di bagian usus nyamuk. Nantinya akan berkembang menjadi ookinet, dari ookinet menjadi ookista. Ya.
dan begitu seterusnya. Nanti ookistanya pecah, kemudian akan menjadi sporozoid. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga dapat dipahami dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Sampai bertemu kembali di video pembelajaran berikutnya. Jangan lupa untuk like, comment, and share. SMA Islam An-Nizam, unggul, cerdas, Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.